Beberapa waktu yang lalu, seorang mentor saya bertanya kepada saya, apa bedanya pembalap yang jago sama yang nggak jago? Nah, waktu itu saya butuh waktu lama untuk menjawabnya, dan pada akhirnya dikasih tahu jawabannya. Cuman jawabannya kurang lebih begini. Yang namanya Valentino Rossi, pembalap MotoGP, itu dulu dia dijuluki The Doctor. Dan yang membuat dia unggul dari pembalap lain itu adalah ketika di tikungan, dia tuh jago banget nyalip-nyalip. Jadi mungkin kalau pas lurus, dia mungkin bisa kalah sama yang motornya lebih bagus gitu, pembalap lain. Tapi kalau udah tikungannya banyak, itu dia jago banget. Nah, kaitannya apa dengan topik video yang akan kita bahas kali ini? Karena kita kali ini akan bahas buku Belajar Cara Belajar. Kenapa sih kita harus belajar cara belajar? Karena seperti situasi pembalap tadi gitu, kita nggak selamanya mulus, otak kita nih moodnya nggak selamanya bagus, makanya kita harus bisa tahu kapan harus ngerem, kapan harus gas lagi ketika ada tikungan-tikungan, ketika kita mau belajar. Tikungan-tikungan ini macam-macam gitu. Bisa jadi ketika kita mengalami masalah saat belajar, bisa jadi ketika mood kita lagi jelek, dan itu saya baru sadar ketika saya S3. Jadi mungkin udah pada tahu ya, saya kan masuk ITB 15 tahun, terus mulai S3 waktu umur 20 tahun. Dan itu semua bisa terjadi karena waktu SMP dan SMA saya termasuk siswa yang cemerlang. Siswa yang cemerlang ini apa? Nilai raportnya bagus lah. Mungkin rata-ratanya di atas 8 kalau zaman dulu. Dan saya kebetulan masuk kelas akselerasi karena dari hasil psikotes pun saya punya talenta yang cukup lah untuk menjalani proses studi yang tadinya harusnya normalnya tuh 3 tahun jadi cuma 2 tahun. Artinya apa? Saya punya talenta di situ. Tapi sebenarnya dari SMP, SMA sampai kuliah di ITB pun cara belajar saya tuh masih berantakan. Saya tuh masih nggak ngerti. Saya tuh gimana sih bagusnya untuk belajar. Sedangkan saya tahu orang-orang lain itu ada yang udah nemu cara belajarnya dan mereka tuh enak banget kalau udah nemu cara belajarnya. Jadi belajarnya tuh efektif, nggak perlu spend waktu lama, nggak perlu cari-cari enaknya gimana belajarnya. Dia udah tahu cara belajarnya apa, sehingga waktunya nggak terbuang. Dan dia bisa memanage juga emosinya, moodnya. Sedangkan kalau saya, dari hasil psikotes, saya memang termasuk punya produktivitas tinggi, punya kecerdasan yang lumayan lah untuk aspek-aspek kognitif. Tapi saya tuh angin-anginan, saya tuh nggak stabil moodnya gitu. Dan ini mempengaruhi akademik saya gitu, prestasi saya ketika kuliah di ITB maupun di S3 gitu. Nah, hingga akhirnya ketika S3 kan saya sempet ya dapat nilai terjelek dan itu tamparan keras buat saya. Sebenarnya udah ketampar juga dari di ITB, tapi di ITB belum sesadar itu. Cuman ketika S3 saya akhirnya mencari cara gitu. Mencari riset-riset terbaru di bidang neuroscience. Sebenarnya orang tuh belajar gimana sih? Terus saya juga baca-baca biografinya orang-orang pinter lah, orang-orang jenius. Ceritanya para peraih Nobel itu mereka gimana sih belajarnya. Einstein itu kenapa bisa jadi simbol kejeniusan, gimana sih dia belajar. Dan dari situ akhirnya saya ngerti bahwa walaupun kita punya talenta, kalau kita nggak tahu cara belajar kita seperti apa, gimana memaintain dan membangun sistem belajar seperti apa, mengelola emosi kita seperti apa, maka prestasi kita tuh nggak akan maksimal. Jadi kalau misalnya orang udah bisa dapat gelar doktor, menurut saya dia adalah orang yang tahu cara belajar. Dia belum tentu orang yang paling pintar, tapi dia pasti tahu cara belajar seperti apa, membangun kedisiplinan dalam ngeriset sesuatu, dalam memaintain atau mengelola emosi. Itu dia punya itu gitu. Nah, ini sayangnya sangat jarang diajarkan. Bahkan mungkin nggak pernah ada yang bikin course atau modul pembelajaran khusus ngajarin cara belajar itu sendiri. Padahal kita sama-sama tahu bahwa ini adalah skill yang paling penting di masa depan. Karena masa depan itu sangat dinamis, cepet banget berubah, pekerjaan-pekerjaan banyak yang hilang. Tapi kita ini diajarinnya pakai ilmu yang mungkin udah agak kadaluarsa karena nggak segampang itu menyesuaikan kurikulum gitu. Makanya penting banget buat kita-kita yang hidup di era sekarang untuk belajar cara belajar, karena katanya
mereka yang nggak ngerti cara belajar itu sama kayak orang yang buta huruf di abad ini. Dan ya akhirnya berhubung kita punya channel YouTube Hujan Tanya, terus walaupun kita berjuang banget ya di channel ini karena mungkin AdSense-nya itu juga nggak seberapa gitu. Mungkin buat beli pulsa atau internet juga mungkin ngepas-pas banget lah. Tapi akhirnya waktu itu Google pun punya perhatian khusus ke dunia pendidikan dan kita sempat diminta untuk bikin course Learning How to Learn with Hutata. Nah, buku ini adalah ringkasan yang bisa menjadi pelengkap sekaligus quick reference gitu. Jadi kan biasanya kita suka ya baca-baca buku, kadang kan lupa ingat suatu ide tapi nggak inget-inget banget. Nah, buku belajar cara belajar ini menyediakan itu. Kita merangkum ya apa yang ada di course Learning How to Learn with Hutata, quotes-quotes menariknya, gambar-gambar konsep pentingnya, dan juga kita tambahkan yang namanya halaman latihan supaya kita bisa benar-benar ngepraktekin ilmu yang ada di Learning How to Learn with Hutata. Nah, buku ini sendiri dibagi menjadi 5 langkah ya. 5 langkah ini bisa disingkat sebagai KTPSP. Langkah pertama yang akan kita pelajarin di sini adalah kita harus cari tahu dulu kenapa kita mesti belajar cara belajar. Lalu kedua, menentukan tujuan yang kita ingin capai ketika belajar. Karena ini yang saya rasa sangat membedakan orang-orang yang akhirnya berprestasi cemerlang, orang-orang yang akhirnya berkontribusi banyak di dunia, di bidang pendidikan atau di bidang riset, yang mereka tuh benar-benar memaksimalkan caranya belajar karena mereka punya tujuan yang kuat. Tujuan ini bisa macam-macam. Tiap orang mungkin punya tujuan yang beda-beda. Mungkin Einstein itu kenapa dia bikin teori relativitas itu karena rasa penasaran dia. Dia cuman pengen menjawab pertanyaan masa kecilnya ketika dia ceritanya mungkin lagi main petak umpet gitu kali ya. Dia tuh suka menghayal apa jadinya kalau manusia bisa berjalan atau berlari dengan kecepatan cahaya. Dan itu sangat membuat dia terobsesi, pengen tahu. Sehingga riset-riset ini semua diarahkan ke situ dan kita jadi punya teori relativitas berkat Einstein gitu. Tujuan ini benar-benar penting. Dan ini nggak pernah diajarin di sekolahan bahwa kalau mau belajar harus punya tujuannya. Nggak pernah benar-benar kita dilatih untuk itu. Makanya kita berusaha menggalakkan ini. Ya, jadi pertama kita harus tahu kenapa, kedua kenapa harus belajar cara belajar biar kita ngerti kenapa kita baca ini, kenapa kita lihat course Learning How to Learn with Hutata. Lalu kedua yaitu tujuan kita saat belajar. Ketiga adalah pola pikir. Karena dari tujuan ini nanti kita akan berpikir, pola pikir kita ini akan berubah gitu. Jadi tentang cara kita memandang sesuatu itu berubah. Dan ketika cara kita memandang sesuatu itu berubah, nanti sistem belajar kita pun berubah. Jadi yang keempat, langkah keempatnya adalah membangun sistem belajar. Dan kelima baru teknik belajar. Teknik belajar nih yang benar-benar kayak pakai mind map kayak, mau menghafal pakai metode chunking kayak, atau kita pakai Feynman teknik, itu adalah teknik belajar. Teknik belajar ini benar-benar hasilnya singkat. Yang lebih penting adalah buat kita adalah membangun sistem belajar itu sendiri. Teknik belajar ini cuma sekali. Besok mau ujian kamu bisa pakai teknik belajar tertentu. Tapi kalau kamu mau nilai kamu tuh konsisten naik terus, itu kamu harus punya sistem belajar. Dan gimana caranya kamu bisa membangun sistem belajar? Kamu harus punya pola pikir yang mensupport sistem belajar ini. Artinya kamu harus punya rasa ingin tahu yang bagus, kamu harus mau memulai sebelum kamu siap. Karena kalau nunggu-nunggu terus, kamu nggak akan mulai punya sistem belajar gitu. Dan pola pikir ini dibentuk dari tujuan gitu. Jadi gitu, kenapa langkahnya itu dimulai dari yang kenapa kita harus tahu cara belajar dulu, belajar cara belajar itu pentingnya apa. Kedua, kenapa kita harus punya tujuan. Ketiga, kenapa kita harus punya pola pikir tertentu yang mendukung ini semua. Keempat, kita harus punya sistem. Kelima, kita harus punya teknik belajar. Karena memang ini diurutkan berdasarkan yang paling penting. Semua orang mungkin mengajarkan kamu gitu cara teknik belajar yang asik, yang seru. Mungkin kamu juga sekarang udah pada pakai aplikasi kayak Flip atau apa gitu buat Pomodoro teknik gitu kan. Tapi lebih penting dari itu adalah membangun sistem biar konsisten. Makanya kalau di Pahamify kita kan bener-bener kasih kamu jadwal belajar, kasih kamu countdown, kasih kamu mekanisme untuk nge-track belajar kamu. Karena pada akhirnya kamu harus menjadi
ilmuwan untuk cara belajar kamu sendiri. Cara belajar tiap orang tuh beda-beda. Mungkin setiap kali kamu belajar, sekarang kamu belajar dengan teknik yang salah, makanya nggak efektif. Ibaratnya obeng, itu skrupnya minus, kamu coba buka pakai plus, nggak bisa. Dan disinilah kita akan belajar tentang itu. Nah, buku ini sendiri udah bisa diperoleh di beberapa tempat ya, termasuk di Gramedia, itu juga udah ada. Terima kasih banget untuk semua yang udah nge-support waktu kita pertama kali bikin, karena tanpa itu kita nggak akan bisa cetak massal ke penerbit seperti sekarang, sehingga akhirnya bukunya bisa diperoleh di Gramedia dan juga bisa diperoleh di buku.id. Buku.id nanti linknya ada ya di bawah, dan itu bisa dapat voucher sampai 55.000 untuk langganan aplikasi belajar Pamify ke depannya. Jadi buat yang masih kelas 10, kelas 11 SMA mungkin sangat penting ini biar dapat diskon. Selain itu juga bisa diperoleh di marketplace kayak Shopee dan Tokopedia. Ya, pokoknya nanti linknya akan kita cantumin. Mungkin segitu dulu untuk pembahasan tentang isi bukunya. Dan saya sangat senang akhirnya ini mungkin buku ketiga yang ada nama sayanya gitu. Dulu pertama kali itu saya bikin buku itu waktu kumpulan cerpen saya masuk diterbitkan bareng sama teman-teman di SMA. Terus waktu di Singapura, waktu lagi S3 sempat ngebantuin juga Kedutaan Besar Indonesia untuk bikin buku mengenal sistem pendidikan di Singapura. Itu salah satu penulisnya adalah saya, dan kalau sekarang ini mungkin lebih seneng karena emang saya yang mimpin langsung proyeknya. Jadi, dan ini dikerjainnya juga bareng teman-teman kuliah yang juga ikut mengelola channel YouTube Hujan Tanya ini. Jadi kita emang dari dulu udah seneng banget, saya sama Dr. Ihsan yang PhD-nya lulus, dan juga Aban, Aditya Banu Aji. Kak Aban ini dia S2-nya di Korea. Nah, itu kita dulu emang bareng-bareng di Teknik Elektro ITB dan emang suka banget sama hal-hal yang berbau keprofesian dan media. Dan seneng banget akhirnya kita bisa memproduksi, menerbitkan, menulis buku ini gitu. Gitu dulu, kasih tahu saya kira-kira apakah kamu selama ini sudah belajar cara belajar dengan benar, sudah puas atau belum, apa yang menarik buat kamu. Itu dulu, terima kasih sudah menonton video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya dan salam salaman.